Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus sholah, ya bener. Hayatus sholati utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro sunah hayate sholat. Di dalam sholat ada dua sunah. Sunah yang pertama sunah hayat, yang kedua sunah abad. Sekarang kita akan membahas tentang sunah hayat. Perlu diketahui sunnah hayat niku adalah ketika kita meninggalkan, nggak kita lakukan, maka tidak usah nambahi sujud sahwi. Kalau sunnah abad, ketika kita tinggalkan nanti sebelum salam disunahkan apa? Sujud sahwi. Bon. Hayatus sholati utawi kiku bab kang nerangake piro-piro sunnah hayate sholat. Sunnah hayate sholat. Soal kami kupiro ada berapa? Soal kami kupiro hayatus sholati utawi piro-piro sunnah hayate sholat. Hayatus sholati utawi piro-piro sunnah hayate sholat. Sekarang ada berapa sunnah hayatnya sholat? Jawab hayatuha utawi piro-piro sunnah hayate sholat. Hayatuha utawi piro-piro sunnah hayate sholat iku khamsa syarota ono 15 ada 15 nanti total ada 15. Yang pertama raf'ul yadaini. Utawa tiga badal ya bisa rupane, nek tiga badal gitu. Rupane ngangkat tangan loro. Inda takbiratil ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Berarti Allah, sama lihat, berarti Allahu Akbar niku sing wajib adalah ucapannya, berarti rukun qaulinya. Sedangkan gerakannya begini, sunnah hayat. Berarti gini boleh, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh, tapi nggak afdol karena tidak melakukan sunnah hayat. Jadi harus ada sunnah hayatnya biar afdol. Allahu Akbar. Misal langsung begini, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh, sah salatnya, tapi tidak afdol karena tidak melakukan sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu sebagai keafdolan rukun. Itu harus diangkat tangannya sebagai afdolnya biar mendapat pahala sunnah hayat. Ya, sempurna salatnya. Wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane ruku Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali nglakoni salat, takbiratul ihram. Digiling. Kemudian takbir ruku, i'tidal, sujud, tangi, ini namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan antara rukun satu ke rukun yang kedua. Takbir intiqal. Kalau yang permulaan namanya takbiratul ihram. Lah yang takbiratul intiqal itu entah ucapannya ataupun gerakannya
sama-sama sunnah hayat. Jadi Arab ruku Allahu Akbar itu sunnah hayat. Sunnah hayat. Enggak wajib, yang wajib cuma takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar saja. Iling-iling yang ngangkat tangan siji takbiratul ihram. Nomor loro apa? Ketika mau ruku. Jadi Allahu Akbar mau ruku itu angkat tangan. Yang ketiga wa indar raf'i. Wa indar raf'i lan ing dalem nalikane wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi. Wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu sangking ruku. Minhu sangking ruku. Wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu sangking ruku. Berarti bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Tangan juga diangkat sami Allahu liman hamidah. Tapi dibedakan ya. Kalau takbiratul ihram jempolannya sampai kena ini. Kalau untuk takbir intikal nggak usah sampai, nggak apa-apa, supaya menjadi pembeda, biar beda dengan takbiratul ihram. Kalau ihram sampai, kalau takbiratul intikal nggak sampai nggak apa-apa. Kalau mau sampai juga nggak apa-apa, cuma sebagai pembeda nggak usah sampai, nggak apa-apa. Khusus yang takbiratul ihram jempolannya sampai ke daun telinga. Nah itu biar beda. Nanti mau tidak sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan ini sunnah ini. Nah begini loh sunnah. Nah, kalau cewek kan begini, kalau cowok begini, cewek begini. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg. Kalau rafi itu tangi, qiyam berdiri. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg. Ngadeg minat tasyahudi sangking tasyahud al awali kang awal. Sangking tasyahud kang awal. Setelah dhuwur patang rakaat, kedua rakaat kemudian tasyahud awal. Itu nanti berdirinya ngangkat tangan lagi Allahu Akbar. Tapi dan di dalam setiap berdiri jangan. Misal rakaat pertama mau rakaat kedua itu kan enggak tahiyat awal, enggak kan? Belum, maka enggak boleh begini. Dari duduk kok berdiri, yang boleh ngangkat tangan cuma pas ketika setelah tahiyat awal niku tok. Selain itu nggak boleh begini, nggak boleh. Yang boleh cuma ketika tahiyat awal. Setelah tahiyat awal berdiri masuk rakaat ketiga, niku angkat tangan Allahu Akbar. Ini sunnah, namanya sunnah hayat. Gini ku tok loh sunnah hayat itu. Sunnah hayat. Kalau nggak begini ya nggak dapat pahala. Itu nggak afdol. Wad'ul yamini alal ku'is simal. Yang nomor berapa itu? Oh nomor 2. Wad'ul yamini deleh menaruh, deleh tangan tengen, deleh tangan tengen, deleh tangan tengen ala ku'is simali ngatasé pergelangan tangane, pergelangan tangan kiwa ing atase pergelangan tangan kiwa ing atase pergelangan tangan kiwa. Dilihat gini ya, dilihat ini plek. Jangan begini tablasen ya, jangan begini. Saya begini ya, ini telapak tangannya ini dibelakang kuk itu ini loh, sendi itu namanya kuk. Nah, Allahu Akbar, gini tok, jangan begini. Allahu Akbar. Ini apaan ini? Mau pencak ini? Jangan begitu ya. Sekali Allahu Akbar, sudah gini tok. Tempatnya di mana? Boleh di hati, boleh di atas pusar, di atas pusar, di bawah dada. Nah ini di penak, boleh di hati begini boleh. Tapi yang paling masyhur begini, di atas pusar, di bawah dada, di penak, biar setan nggak bisa masuk. Penak itu caranya, di hatinya tenang.
Giling-giling ya, begini ya. Sunahnya gimana? Tangan kanan di atas. Jangan begini. Kalau gatal-gatal bagaimana? Ya tinggal gini-gini. Doa iftitahi pun sekarang yang ketiga. Doa iftitahi maca donga iftitah. Ini kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Enggak apa-apa, tak mana enggak apa-apa. Tapi tulisanku jelek. Kan saya enggak pernah nulis. Dari awal mondok itu ngapalin tok, enggak pernah nulis. Tulisanku jelek. Makanya aku dari sekarang nulis biar bagus tulisannya. Belajar khot, nulis ro itu bagaimana? Belajar khot. Nulis jim itu bagaimana? Mim bagaimana? Belajar khot. Kalau nggak belajar jelek tulisanmu nanti. Saya nggak pernah belajar akhirnya jelek tuh. Ngapalin kok nggak pernah belajar nulis. Belajar ya, belajar khot. Kaligrafi itu loh. Doaul iftitahi. Yang nomor 3 doaul iftitahi moco. Doa iftitah. Moco doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Itu dibaca lah. Membaca doa itu hukumnya sunnah. Jika nggak baca nggak apa-apa. Ya nggak usah nambah sujud sahwi, tapi tidak mendapatkan keafdolan. Ba'da taharruming dalam sause takbiratul ihram ing dalam sause takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa Allah. Gini ya, prakteknya begini ya. Takbiratul ihram, sholli fardhu maghrib plus Allahu akbar. Ini ambekan dulu, jangan langsung, ambekan dulu, tenang, baru Allahu akbar kabira walhamdulillah dikasih. Berarti ada bekannya dulu, jangan langsung Allahu akbar kabira walhamdulillah kasih. Ini enggak ada bekannya itu. Boleh begini boleh. Allahu akbar, tenang. Langsung alhamdulillah kabira boleh begitu. Allahu akbar, tenang. Allahu akbar kabira walhamdulillah boleh. Tapi tenang dulu, dikasih jeda satu nafas. Jangan langsung. Ba'da taharrumi dalam sause takbiratul ihram. Endi mau? Biha. Ana bihane enggak? Ada. Ba'da taharrumi dalam sause takbiratul ihram. Biya ing dalem salat. Biya ing dalem salat. Ya takbiratul ihram takbirnya salat itu loh. At-ta'awudzu. Yang nomor 4 at-ta'awudzu maca. At-ta'awudzu maca donga ta'awud. Ta'awud itu apa? Ta'awud itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ini ingat, doa ta'awud jangan keras-keras. Ya, doa ta'awud jangan keras-keras. Coba sekarang kita yuk. Kita coba. Allahu akbar kabir. Praktek dari takbir dulu ya. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ambekan. Ayo Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bukratan wa asila. Ini jahtu wajhiya lilladzi wati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati wa mamati lillahi rabbil la syarik wa ana minal ini. Ambekan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ambekan dulu, baru bismillahnya banter bagi imam. Bismillahirrahmanirrahim imam banter. Nah, itu caranya. Ambekan dulu, tapi setelah bismillah langsung alhamdulillah nggak boleh lama-lama ya, karena bismillah itu ayat nomor 1, alhamdulillah ayat nomor
Dua, antara Fatihah gak boleh disela-selain, gak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawantai dikit. Wangop. Alhamdulillahirrahmanirrahim gak boleh. Ya. Kalau begini, alhamdulillahirabbil alamin. Apa gebres? Hajing. Balikin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ngentut. Ya undur lagi kalau ngentut. Ingat ya, bismillah sama alhamdulillah nggak boleh dikasih jeda ya. Cuma jeda wakaf saja, nggak boleh jeda lama, nggak boleh. Jeda pendek mbok niati misah, batal salatmu. Jeda pendek tapi mbok niati bismillahirrahmanirrahim, niati sun medhot ayat. Niati begitu, batal. Nggak boleh. Jeda panjang tanpa niat juga batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, batal. Ulangi lagi bismillah lagi dari awal. Itu ya, Fatihahnya nggak sah kalau dikasih jeda yang kepanjangan atau jeda pendek tapi diniati misah ayat, itu nggak boleh Fatihah. Tapi kalau alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambekan dulu baru bismillah. Ini ya detail banget ini, kalau nggak detail nggak paham. Yang nomor 5 sekarang. At-ta'minu moco amin. At-ta'minu moco amin. Yang kelima moco amin. Amin itu. Bagaimana sunahnya? Harus bareng-bareng dengan aminnya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ambekan dulu. Kompak imam karo makmum. Amin. Kalau itu jangan begitu. Waladdallin amin. Min orang baris amin. Saiki lho mesti delon. Waladdallin amin. Udah belum barik. Selesai ditenangkan dulu waladdallin dalam hati Rabbi firli wali walidayya. Amin. Antara imam dan makmum bareng amine. Kenapa? Kalau makmum kok aminnya bareng dengan imam, maka para malaikat juga ikut amin. Lek gak bareng, malaikatnya mau amin. Apalagi imamnya gak muni amin, ya malaikatnya malah mau. Malah sing lucu imam itu sing amin, makmume turu. Malaikatnya godeg-godeg ya salat model piye gitu. Makanya imam karo makmum aminnya harus bareng. Biar apa? Malaikatnya ikut amin. Gitu. Amin iku napa namanya? Apa? Sampai namanya ngoten bre. Amin iku apa namanya? Isim fi'il ditulis. Amin dalam kurung isim fi'il. Nah, tuliskan. Namanya itu isim fi'il. Amin. Ini namanya apa? Isim fi'il. Artinya mana? Isim bimakna apa? Fi'il. Isim bimakna fi'il. Bentuknya itu kalimat isim, tapi maknanya fi'il. Maknanya bagaimana? Ai ditulis. Istajib doa ana. Ai istajib doa ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin artinya ai istajib doa ana. Kabulkanlah doa kami. Orang titik lupa apanya. Itu namanya amin. Yang nomor 6, qiraatu suratin ba'dal fatihati. Yang nomor 6 maca surat. Ditulis. Yang nomor 6 maca surat. Yang nomor 6 maca surat ba'dal fatihati. Ing dalem sause maca Fatihah. Ing dalem sause maca Fatihah. Maca surat ya. Yo alif lam maca surat apa jadi? Surat-surat pendek itu hukumnya sunnah hayat. Jadi setelah Fatihah enggak usah maca surat, tetap sah. Tapi tidak afdol karena tidak melakukan sunnah hayat. Iling-iling maca surat itu sunnah hayat. Yang nomor 7 al-jahru banterake utawa maca banter boleh.
al jahru maca banter. Al jahru maca banter fi maudhihi ing dalem panggonane jahrun, ing dalem panggonane jahrun. Jadi harus banter ketika di tempatnya banter. Apa? Sholat subuh banter, sholat ngisa banter, sholat duhur lirih, ngasar lirih, maghrib. Kenapa kok kalau malam itu banter, kalau siang itu lirih? Kenapa? Nggak tahu. Karena dulu ceritanya pas waktu awal mula Islam belum banyak orang Islam itu. Rasulullah sama sahabat-sahabat keluarga itu sholatnya sembunyi-sembunyi. Nah kalau siang hari orang kafir kan banyak yang nggak tidur, jadi lirih sholatnya. Kalau malam hari orang kafir tidur, makanya sholatnya banter nggak apa-apa. Itu ceritanya begitu, nyatanya nggak tahu saya. Ceritanya begitu. Lah kenapa kok begitu? Ya nggak tahu, namanya juga sunnah Rasulullah. Tindak lampai Gusti Rasul begitu, awak itu tinggal anut saja. Rasanya nih tinggal. Fi maudhihi dalem wal israru lan maca lirih. Wal israru lan maca lirih. Maca pelan. Fi maudhihi dalem panggonane israr. Fi maudhihi dalem panggonane israr. Awakmu sholat dewi, sholat maghrib, orang banter-banter juga gak apa-apa. Yang penting ketika membaca Fatihah telingamu sendiri dengar. Itu minimal, mendengarkan telinga sendiri itu minimal. Ya lirih gak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat, dengarkan, kalau sholat Jumat khotib, orang yang khotbah itu harus suaranya didengar oleh orang 40. Jadi khotib harus keras suaranya. Kalau nggak keras pakai speaker. Khotib harus keras kalau Jumatan. Kalau sholat nggak apa-apa. Namanya sunnah apa? Sunnah hayat. Nggak banter nggak apa-apa kalau khotib. Fi maudi dalam panggonane surah nomor 8. At-takbiru takbir. Allahu akbar itu. At-takbiru takbir. Lil intiqali krono arahe pindah. Lil intiqali krono arahe pindah. Takbir intiqal, takbir pindah. Arab ruku, Arab sujud, bangun dari sujud, itu namanya takbir intiqal. Itu sunnah muji Allahu akbar. Yang nomor 9 tasbihu maca tasbih. Maca tasbih. Lil i'tidali krana arahe i'tidal. Lil i'tidali krana arahe i'tidal. Khusus i'tidal maca tasbih, jangan maca takbir. Beruku Allahu akbar, ruku, kemudian bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Dulu itu ada sahabat. Begini ceritanya. Dulu itu ada sahabat yang telat jamaah. Telat jamaah, keburu-buru, lari-lari. Akhirnya bagaimana? Ketika sampai ke masjid itu ngonangi Kanjeng Nabi masih dalam keadaan napa? Ruku, masih dalam keadaan ruku. Pas ketika itu sahabat tadi langsung ikut jamaah, takbir, ngikuti ruku. Kanjeng Nabi yang dulu awalnya berdiri itu Allahu akbar, kemudian diganti sami Allahu liman hamidah. Setelah selesai sahabat tanya, ya Rasul, kenapa kok diganti? Biasanya Allahu akbar, sekarang diganti sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Tadi saya dibisiki malaikat Jibril, itu sahabat datang karena keburu-buru pengen jamaah. Setelah sampai di sini masih menangi jamaah, dia bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah mendengarkan pujiannya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujiannya orang yang mengucapkan alhamdulillah. Itu awal mula ceritanya sami Allahu liman hamidah. Sami angrungu sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa man ing Allah. Sami Allahu liman hamidah. Itulah sahabat saking pingine melu jamaah sampai diabadikan dalam sholat. Sami Allahu liman hamidah. Itu
Itu lupa saya. Sahabat Ali, sahabat siapa? Apa Abu Bakar? Lupa. Mencari ceritanya. Yang nomor 10 at-tasbihu. Makanya kalau orang-orang demo-demo itu takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, jawaban sami Allahu liman hamidah. Kok panggah takbir? Takbir itu adalah keagunganipun Gusti Allah. Lafaz atau ucapan yang sangat agung. Jangan digunakan sembarangan, yo. Jangan digunakan sembarangan. Demo kron rutin nafsumu. Kok Allahu Akbar? Perang bela agama baru Allahu Akbar. Wong demo iku nuruti nafsu aja Allahu Akbar. Salat karuan madhep Gusti Allah Allahu Akbar. Perang bela agama Islam jelas Allahu Akbar. Nek demo iku nuruti nafsu aja Allahu Akbar. Gak pantes. Ning jeding nih WC Allahu Akbar. Ya gak boleh, gak pantes. Lah gitu caranya. Yang nomor 10 at-tasbihu tasbih. Maca tasbih. At-tasbihu maca tasbih fi ruku'i. Firrukuin dalam rukuk, firrukuin dalam rukuk, wasujudi lan sujud, rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iki maca tasbih, rukuk tasbih, sujud. Yang nomor 11 wad'u yadaihi, deleh tangane wong, deleh tangane wong, musolli maksudnya fit tasyahudi dalam tasyahud, fit tasyahudi dalam tasyahud. Pas ketika tasyahud tangannya ditaruh mana? Ala fakhidaihi, ing atase pupu fakhidaihi, ing atase pupu lorone wong, ing atase pupu lorone wong. Jadi ditaruh di atas begini. Nah, begini. Taruh begini. Yang kanan gegem, yang kiri beber. Jangan begini, jangan begini. Beber tapi sedengan. Sedengan lah. Pupu. Nah, begini. Nanti pas tahiyat begini, diukur. Nah, pas. Nah, pas. Itu caranya begitu. Nasyiron halim beber. Nasyiron halim beber. Yusrohu ing kiwone, ing tangan kiwone man. Yusrohu ing tangan kiwone man. Kobidan turhale gegem, turhale gegem yumnahu ing tangan tengene man, yumnahu ing tangan tengene man, tangan tengene man, yang kanan digenggam. Ilal musabbihata angin driji pinuduh. Ilal musabbihata angin driji pinuduh. Begini, kecuali ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ya. Asyhadu begini dulu. Pas baru asyhadu an la ilaha illallah. Ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan begini terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Wes gini tak. Yang nomor 13 ya. 12. Al-iftirasu. Al-iftirasu lungguh. Iftiras.
lungguh lemek artine. Iftiros niku lemek, tikar niku lho. Al iftirasu lungguh iftiros. Berarti bagaimana? Tahiyat awal, kakinya yang kiri dibuat lemek. Lemek artinya iftiros. Berarti lungguh iftiros. Fi jami'il jalasat. Fi jami'il jalasati yang dalam sekabehane piro-piro lungguh, ing dalem sekabehane piro-piro lungguh, ing dalem sekabehane piro-piro lungguh. Pokoknya setiap duduk lungguhnya iftiros kecuali tahiyat akhir. Duduk di antara dua sujud, duduk mau setelah ruku, duduk ketika setelah ruku kedua mau setelah ruku, setelah sujud kedua mau berdiri juga ada iftirasnya itu. Nah, begitu. At-tawarruku tawarruk. At-tawarruku lungguh tawarruk. At-tawarruku lungguh tawarruk. Waruk niku artinya bokong. Waruk artinya apa? Bokong. Berarti lungguh tawaruk, lungguh yang menggunakan bokongnya. Kakinya yang kiri sudah ditaruh ke sini. Nah, begini. Ini bokongnya langsung nempel. Lungguh tawaruk. Lungguh tawaruk. Kalau dibuat lungguh begini, iftiros. Kalau dibalik begini, tawaruk. Bokongnya yang dibuat lungguh bokongnya. Tahiyat akhir. Fi jalsatil akhirin dalam lungguh kang akhir. Fi jalsatil akhirin dalam lungguh kang akhir. Di lungguh sing akhir lungguh tawaruk, bokonge sing digawe lungguh plek ning isor. Emang udah paham lungguh ya? Siji lungguh Kanjeng Nabi ketika sholat niku, siji apa? Iftiros. Iftiros artinya apa? Firos artinya apa? Iftiros itu lemek. Berarti kaki kiri ini dibuat apa? Lemek bokong. Kemudian yang kedua lungguh tawaruk. Artinya apa waruk? Waruk artinya bokong. Berarti bokongnya dibuat duduk blek. Nah, tawaruk. Kalau wiridan itu ada lagi namanya lungguh tarobuk. Tarobuk itu apa? Sila. Tarobuk itu sila. Hanya Nabi itu kadang-kadang sila. Tarobuk sila. Kadang-kadang begini. Kalau pas santai di kebun-kebun itu begini. Sila. Hanya Nabi. Begini kadang-kadang begini. Pas santai-santai itu begini. Ini sunnah gini. Ini sunnah. Tapi di bawah loh, nggak ada kursi begini di bawah. Di bawah kakinya begini. Nah ini santai. Ini sunnah ini ya, sunnah. Ada lagi yang pakai sarung. Sarung sangketkan ke sini, apa serban, taleni bapoh. Nah, ini tenang ini. Kayak Nabi sukanya begitu. Itu namanya duduk santai, bukan ibadah. Itu santai-santai. Nah, Nabi begitu sukanya. Bon, yang nomor 4 apa itu? 14. Yang nomor 14 atas 5 uluk salam. Atas 5 uluk salam al-ula kang kawitan. Al-ula kang kawitan. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya loh, begininya itu sunnah hayat. Yang wajib apanya? Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Minimal bagaimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum dah sah. Sebenarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Lah begininya ini sunnah namanya. Enggak begini enggak apa-apa. Misal ada orang kecendet dulu nih, enggak bisa begini ya gini. Assalamualaikum pakai ini, pakai tengengen apa? Tengengen. Nah, jadi yang wajib itu apanya? Ucapannya. Geleng-gelengnya itu apa? Sunnah apa? Hayat. Sunnah hayat. Yang ke-15 niatul khuruji, niat metu. Niatul khuruji, niat metu.
niat keluar minas sholati dari sholat, minas sholati dari sholat. Di dalam hati ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di hati niat ingsun metu sangka sholat, tapi itu sunnah hayat, nggak usah, nggak apa-apa. Tahiyat awal dan tahiyat kedua ini sudah mewakili niat khurujul minas sholat. Nanti nggak usah berniati, nggak apa-apa. Tapi jangan begini, assalamualaikum warahmatullah, niat ingsun metu sangka sholat. Jangan begitu, mudah buat tambahin lagi. Jangan begitu ya. Kalau buat niati metu sangka sholat nggak usah kedua berarti. Nah bagusnya bagaimana? Salam kiri baru niat dalam hati niat ingsun metu sholat, sangka sholat. Tapi nggak usah niat, nggak apa-apa, diwakili salam udah cukup. Sebab kenapa? Sebab as-sholatu muftatahatun bitakbir. Sholat itu adalah ibadah alladzi apa ini? Yuftatahu atau muftatahatun yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi salam wis cukup. Makanya niat dalam hati niat yang metu sangka sholat itu hukumnya sunnah. Nggak mau niati nggak apa-apa. Mending nggak usah, nggak usah. Daripada nggak paham, mending nggak usah, nggak apa-apa. Nah gitu. Kalau mau berniati nanti setelah salam kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian niat ingsun metu sangka sholat. Ini namanya sunnah hayat. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang nomor 6, al-jahru wal israru. Al-jahru wal israru. Wes Israel. Alam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.